Halo teman-teman, kembali lagi di InfoSpot 29. Kali ini kita akan membahas tentang pertandingan kemarin antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Nah, di sini siapa yang nonton dan sampai begadang, namun hasilnya masih mengecewakan untuk para penggemar sepak bola Indonesia pastinya ya. Cuman di sini saya ingin menyampaikan sedikit unek-unek dari pertandingan kemarin antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Dan tidak perlu lama-lama, langsung saja kita bahas. Nah, teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa di-subscribe dulu channel ini, di-like, share, dan komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar olahraga. Langsung saja kita ke pokok pembahasan teman-teman ya. Hasil pertandingan dari Timnas Indonesia versus Arab Saudi kemarin malam itu membuat penggemar sepak bola Indonesia sangat kecewa. Bahkan apa yang ditakutkan selama ini justru kebalikannya teman-teman ya. Dan Pak Erick Thohir pun sebelum pertandingan ronde 4 kemarin itu sempat mengajukan surat ke AFC untuk meminta pergantian wasit, jangan dari Timur Tengah. Nah, Pak Erick Thohir meminta dari Korea atau Jepang, bahkan dari Eropa. Namun hal itu ditolak oleh AFC teman-teman ya. Nah, justru pada saat pertandingan kemarin Indonesia versus Arab Saudi, hal yang ditakutkan itu tidak terjadi teman-teman. Malah justru wasit yang yang memimpin pertandingan malam kemarin sangat-sangat adil teman-teman ya. Kalau menurut saya sih sangat-sangat adil karena setiap pelanggaran itu menurut saya sih sangat-sangat sangat-sangat masuk akal, dan bahkan pemain Arab Saudi pun menilai permainan itu sampai diganjar kartu kuning dan ada protes ke wasit dan langsung di kartu merah. Justru hal yang terbalik, malah justru pemain kita yang menurut saya sih kurang maksimal ya, membuat para penggemar Timnas Indonesia kecewa dengan hasil pertandingan kemarin malam. Kenapa? Nah, ini menurut saya teman-teman ya. Jadi, ada beberapa pemain yang menurut saya sih kurang maksimal di malam pertandingan kemarin. Menurut saya di situ ada yang kurang maksimal adalah Mark Klok, Yakub Sayuri, dan Beckham. Menurut saya sih 3 pemain ini yang menurut saya kurang maksimal. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa tidak diganti? Pemain belakang Arab Saudi itu mulai goyah teman-teman pada saat Oleh Romani masuk. Bahkan di menit 86 itu ada handball. Itu ada kontak dengan Oleh Romani yang membuat sebenarnya pemain timnas Arab Saudi itu akan mengoper ke kiper menurut saya teman-teman ya. Namun dia mengenai tangan sebelah kirinya dan itu dicek VAR, penalti. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak dari babak awal kedua itu pemain Timnas Indonesia ada pergantian, merubah formasi teman-teman ya. Dan sebelum pertandingan saya sempat membaca di media sosial teman-teman ya. Kita membawa 28 pemain teman-teman. Dan ternyata pada saat sampai sana hasil pertandingan akan dimulai, itu hanya bisa mendaftarkan 23 pemain. Dan siapa yang dikeluarkan? Verdong. Di klubnya bagus, selama dia bermain di timnas juga bagus, kenapa dia tidak masuk? Justru dikeluarkan dari dari daftar pemain teman-teman ya. Nah, oke, mungkin perbandingan pelatih Patrick Kluivert itu dengan James ya. Memang kalau perbandingan James dengan Kevin Verdong itu sama-sama menurut saya sama-sama bagus, sama-sama kuat, karena mungkin kenapa Verdong itu dicoret, mungkin dia lebih memilih James ya. Namun menurut saya sih
Berbeda dengan taktik pada saat di zaman Sinteyong. Sinteyong itu seluruh pemain harus bisa di berbagai posisi, teman-teman ya. Harus bisa di berbagai posisi. Kenapa tidak alternatif lain? Kenapa Terdong tidak bisa ke sayap kanan? Mengganti iya, di sayap kanan. Padahal kenapa Yakub Sayuri sudah kelihatan beberapa kali tidak bisa mengcover lini belakang pada saat timnas Arab Saudi melakukan penyerangan. Kenapa pada saat di lini belakang itu mulai goyah, tidak ada pergantian pemain. Bahkan Jai pun sama Kevin Dix itu mulai kewalahan, teman-teman ya. Karena di sisi sebelah kanan, sayap kanan itu, Yakub menurut saya sih sangat kurang baik waktu pertandingan lawan Arab Saudi, teman-teman ya. Tapi di klub menurut saya sih di pertandingan sebelumnya Yakub Sayuri bagus. Cuman semalam itu kurang bagus, teman-teman ya. Dan jadi pertanyaan, kenapa Patrick Kluivert tidak menganalisa itu? Kenapa tidak ada pergantian pemain? Kenapa Rizky tidak diturunkan? Tidak tahu apa taktik Patrick Kluivert selanjutnya. Ya, bukan saya aja sebenarnya sih yang bertanya-tanya seperti ini, teman-teman ya. Saya lihat di berbagai media sosial itu banyak sekali yang mengutarakan kekecewaan itu, ya. Tapi teman-teman ya, Patrick Kluivert itu mengklarifikasi pada saat jumpa pers setelah pertandingan. Apa kata beliau? Kita cek ya. Ini kata-kata Patrick Kluivert di konferensi pers. Nah, kata beliau adalah seperti ini, teman-teman ya. Saya pikir kita tidak menjaga dengan baik di antara lini, sehingga penyerang sayap datang dan bisa menyerang pertahanan kita. Itu tidak mungkin terjadi, tapi terjadi lagi. Itu kata-kata dia pertama, teman-teman ya. Nah, saya pikir kita tidak dapat memegang laga setelah 1-0 dan kami kebobolan gol-gol yang mudah dan itu tidak mungkin terjadi. Sebenarnya kalau kita lihat di pertandingan gol pertama, teman-teman ya, pada saat timnas Arab Saudi itu menyerang, mereka tidak ada yang mengawal di posisi tengah. Itu ada 2 pemain yang tidak dikawal, teman-teman ya. Jadi pada saat penyerangan di sebelah kanan kita, dia mengoper ke tengah, itu tidak ada yang mengawal, teman-teman. Dengan leluasanya mendapatkan bola dan over ke temannya dan tendangan bagian sudut, dan Martin Paes tidak bisa menahan tendangan tersebut, karena walaupun tendangan kiri sangat keras, teman-teman ya. Saya perhatikan ya, permainan timnas Indonesia semalam itu hanya long ball dan long ball. Namun pada saat long ball itu, pada saat penerima bolanya itu tidak bisa menerima bola dengan maksimal. Dan ya, terebut lagi dan terebut lagi. Perhatikan semalam kita tidak bisa memegang bola lama. Ya. Kita hanya menggunakan long ball. Saya sedikit dengan pertandingan semalam ada sedikit kecewa ya, karena di babak kedua itu tidak ada babak kedua dimulai itu tidak ada pergantian pemain, teman-teman ya. Padahal jelas di babak pertama Yakub Sayuri, siapa lagi? Beckham dan juga Mark Locke itu tidak maksimal permainannya, ya. Dan gol kedua pun itu karena Yakub Sayuri menarik baju dari pemain Arab Saudi dan dicek VAR pelanggaran dan menghasilkan penalti bagi Arab Saudi. Kita tidak tahu pada saat pertandingan nanti lawan Irak, selama head to head Indonesia versus Irak itu 2 belakangan terakhir kita kalah. 5-1 dan juga 2-0 kita kalah. Kalau sebelumnya pada saat era Sinteyong lawan Arab Saudi, pertama 1-1 dan kedua 2-0. Yang pada saat Marcelino
yang duduk yang viral itu teman-teman ya. Nah, itu melawan Arab Saudi 2-0. Harapan kita di Piala Dunia ronde 4 ini bisa melawan Arab dengan hasil kemenangan. Karena kita sudah kalau kita secara di atas kertas head to head sebelum 2 pertandingan sebelumnya itu kita kalah telak melawan Irak dan kita bisa mengalahkan tim Arab Saudi di 2 pertandingan terakhir. Dan hasilnya ternyata salah. Kita kalah melawan Arab Saudi dan kita wajib menang lawan Irak. Secara hitung-hitungan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Kita lawan Irak 2-0. Irak lawan Arab Saudi itu minimal 1-0 Arab Saudi kalah. Ya. Itu kita baru bisa karena selisih gol. Kita menang. Tetapi kalau misalnya kita kalah lawan Irak, tidak tahu. Kita akan menghapus mimpi kita ke Piala Dunia, teman-teman. Cuman kita tunggu ada ronde 5. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa sampai ke Piala Dunia ya. Mudah-mudahan Patrick Kluivert pada saat melawan Irak dia merubah lagi taktiknya, merubah lagi formasinya. Jangan kejadian melawan Arab Saudi itu terulang lagi. Tidak ada pergantian pemain. Baru ada pergantian pemain di akhir pertandingan. Mendekati akhir pertandingan, teman-teman ya. Ya, kita doakan semoga timnas Indonesia bisa menang melawan Irak. Dan ini hanya saya hanya meluapkan rasa kekecewaan melihat timnas Indonesia kita semalam kalah. Bukan dari wasitnya, yang kita takutkan dari wasit. Justru kebalikannya, justru dari pemain kita. Menurut saya sih bukan dari pemain ya. Iya pemain, cuman menurut saya 85% kesalahan dari pelatih. Karena dia tidak bisa melihat apa yang harus dia lakukan selama pertandingan berjalan. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.